Lagi ramai banget nih ya di TikTok ya, ada lagi huru-hara ya. Setelah kemarin huru-haranya di konten berkualitas dan konten brutal tuh mending mana. Dan sekarang ada lagi bahwa affiliate itu adalah tolol. Tapi yang jelas kita tidak akan bahas atau menghujat si kreatornya, kita akan bahas lebih mendalam sebenarnya apa sih maksud dari semua ini. Dan kalian jangan kemana-mana dulu ya, kita langsung masuk ke intro dulu seperti biasa. Now you're on Kang Adi Channel. Let's jadi on dan pastikan tonton konten ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadakan aja nih ya teman-teman ya, karena ada juga mumpung ada ide konten jadi langsung jadi bikin, karena memang akhir-akhir ini agak jarang bikin konten ya karena ada sesuatu hal yang sedang dikerjakan, tapi itu pun buat teman-teman semua. Nah, jadi buat teman-teman semua nih, kalau misalnya lagi scroll-scroll TikTok ya akhir-akhir ini sudah ramai sekali tuh adanya drama-drama yang ya begitulah di antara konten kreator ya, antara konten brutal dan juga konten berkualitas. Sebenarnya itu bagus mana sih Kang? Apakah bagus konten berkualitas atau konten yang brutal? Semuanya sih pernah akan lakukan ya teman-temannya. Tapi kalau kita bicara dari sudut kualitas, itu akan yang pahami itu hanya dari tiga hal ya, yaitu audio, lighting, dan ide konten. Jadi untuk kita bicara konten yang berkualitas itu, yang pertama adalah jelas dari ide konten. Jadi untuk ide konten sendiri, teman-teman itu bisa riset dari konten-konten kreator yang menjadi panutan teman-teman atau yang menjadi idola teman-teman semua ya. Kalau misalnya di TikTok kan ada Bung Berto ya, ada Mas Adli Hibatul, ada juga Kang Mumu, itu banyak banget di sana yang bisa kalian contek ya ketika kalian misalnya bermain di TikTok affiliate. Tapi ketika kalian misalnya bermain di YouTube nih yang lebih condong benar-benar kita kreator benar-benar ya, misalnya kreator edukasi, kalian bisa contoh misalnya Bang Yokobom atau juga Mas Hendra Setio ya. Saya pun ngikutin beliau tuh dari zaman 2 tahun yang lalu ya, banyak belajar dari beliau juga dan juga Mas Yokobom ketika akan bermain di afiliasi Access Trade. Nah, jadi buat teman-teman semua, apakah affiliate itu saat ini masih sangat menguntungkan? Sebetulnya kalau untuk di pay per sale ya, untuk di TikTok dan juga di Shopee sendiri itu sebenarnya masih menguntungkan. Tetapi kalian wajib tahu nih resiko-resiko yang bakal kalian dapat ketika misalnya banyak menjual produk. Ini adalah fakta dan bukan cerita lagi, Akang pun mengalami sendiri. Jadi ketika Akang menjual banyak produk dengan harga yang cukup lumayan ya, 650.000 itu sudah keluar hampir 40-50 pieces. Itu dari komisi 36.000 turun menjadi 12.000 ya, karena videonya udah FYP dan memang menghasilkan ya sudah. Akang berpikir bahwa itulah rezeki Akang saat ini. Tetapi dari sisi bisnis itu benar-benar merugikan kita sebagai afiliator. Kenapa? Kita tuh menghabiskan waktu untuk mikirin ide konten, untuk mikirin bikin brief atau skrip ya ketika akan membuat konten tersebut, ketika akan presentasikan produk tersebut. Terlebih kalau kalian bermain di konten brutal ya, karena konten brutal itu pastinya akan ngedorong si algoritma supaya ngebaca si video kita ya teman-teman ya. Nah, di sini kan kita butuh effort banget. Bayangin satu produk 30 video, repot juga kan itu teman ya kalau kalian penganut video konten brutal. Tapi kalau kalian misalnya penganut video berkualitas satu tapi berkualitas, ini kan butuh effort banget. Harus bikin angle, bikin script, bikin hook dan sebagainya. Dan yang jelas itu gak gampang banget ya teman-teman ya. Nah, ini adalah sebuah risiko yang kalian pasti dapatkan ketika bermain di pay per sale ya. Jadi pay per sale itu adalah di mana kita terafiliasi kepada satu platform, yaitu terlebih kepada e-commerce, dan di sanalah kita mendapatkan komisi ketika berhasil menjual produk. Nah, di sini kalian harus tahu dulu sebelum terjun tuh pastikan kalian harus punya harus punya pilihan yang tepat dulu. Jangan sampai ketika kalian misalnya termakan oleh flexingan di medsos ya. Karena menurut Akang juga di medsos flexing oke lah. Tapi harus tahu dulu sejauh mana prosesnya. Karena banyak juga yang flexing ketika dikejar dia nggak tahu apa-apa. Itu hanya bagian dari jual kelas ya, dan terafiliasi juga dengan digital produk. Oke, nggak ada masalah. Tetapi akan lebih baik kalau misalnya kalian terafiliasi dengan digital produk, itu kelasnya dibeli dulu dan kemudian juga dipahami, dipelajari dan dipraktekkan. Itu akan lebih baik lagi. Nah, yang keduanya adalah pembahasan mengenai begini. Lebih enak mana sih kita jadi seller atau jadi afiliator? Oke, kita bahas dulu ya. Ketika kita menjadi seller, apa aja yang dibutuhkan ya? Yuk kita lihat di sini si data-datanya. Ini ya, teman-teman ya. Jadi ini ada toko Akang yang ada di TikTok Shop ya. Jadi ini selama
ini baru berjalan kurang lebih sekitar 1 bulan lah, 1 bulan lebihan ya. Selama 1 bulan ini akan mendapatkan 1.650 pengunjung dengan jumlah 6 pesanan dengan GMV pendapatan yang langsung klik dari beranda TikTok Shop itu di 2,8 juta, dan yang dari live streaming itu 348.900 ya teman-teman ya. Nah, kok bisa Kang dapat hasil segini? Kayaknya 1 bulan tuh agak berat deh kalau misalnya saya jualan di media sosial atau jualan di e-commerce seperti ini. Ini ada rahasia yang teman-teman ya yang harus kalian tahu ketika menjadi seorang seller. Dan ini teman-teman ya, kalian lihat sendiri. Ini akan ngulik semuanya ya, karena di tahun 2013 yang lalu tuh nggak ada yang beginian. Ini benar-benar baru banget ya, Kang pegang lagi selama sebulan ini ya bermain di Ads ya teman-teman ya. Nih kita harus tahu nih ketika kita bikin misalnya toko, kita harus coba nih tes audiens apakah mereka bagus nggak sih responnya terhadap si toko kita, apakah kita langsung ingin mendapatkan penjualan atau bangun brand awareness dulu ya. Kira-kira untuk mendapatkan penghasilan tadi itu kita di budget berapa Kang? Nih kita lihat di sini ya teman-teman ya. Nih kita buka aja datanya supaya teman-teman nanti bisa dapat gambaran dari sini. Oke, kita setting aja teman-teman semua ya. Kita setting di bulan Agustus tanggal 1 sampai tanggal 30 September. Nah, ini ya, teman-teman ya. Ini biayanya yang akan keluarkan sekitar di 500.000 ya dengan impresi di sini. Nah, selain itu apalagi sih yang harus kita pikirkan, misalnya selain kita memikirkan biaya budget marketing. Kita lihat di sini kampanyenya. Nah, ini ya teman-teman ya, untuk kampanyenya kalian sendiri. Ini untuk si iklannya ya. Ini kampanye itu jadi untuk apa namanya settingan-settingan si promosinya siapa aja targetnya. Nah, bayangin kita harus bikin konten seperti ini ya supaya bisa apa namanya menarik perhatian audiens. Nah, ketika misalnya kita itu sudah bikin konten seperti ini, ternyata tidak ada apa namanya penjualan, tidak ada konversi sama sekali. Ini pasti kan buang-buang duit, bakar duit ya. Apakah kita apa namanya rugi? Iya, tentunya ketika kita awal-awal bangun toko, dan ini adalah sebuah risiko yang harus kalian tahu. Selain itu, teman-teman semua, Akang pun harus menyediakan yang namanya budget untuk potongan biaya dari TikTok Shop ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk menjadi seorang seller itu sekarang harus punya biaya advertising. Kalian mau ikut kelas manapun ya udah pasti. Itu kalian akan disuruh untuk yang namanya namanya beriklan. Nah, terlepas apakah kita akan bangun toko itu organik, bisa banget. Tapi kita harus bikin konten-konten yang memang akan bilang tadi berkualitas dan kemudian bisa engaging, kemudian juga untuk saat sekarang ya, copywriting itu penting banget untuk yang namanya iklan. Kemudian durasi iklan itu panjang dan ribet banget ya. Ketika Akang ikut kelas, ketika Akang kursus pun sama. Waduh, ternyata tidak seperti dulu ketika Akang jualan di Shopee tahun 2015 sampai 2017 itu ketika beriklan 50.000 itu penjualan bagus ya teman-teman ya. Beda dengan sekarang ini Akang tinggalkan toko tuh semuanya kecuali TikTok Shop itu dari tahun 2017 Akang berhenti jualan di e-commerce karena fokus di kontraktor. Nah, ketika turun sekarang itu nggak gampang banget dan nggak bisa dapat traffic sama sekali kalau tanpa beriklan. Percaya atau enggak, kita lihat datanya lagi di sini. Dan ini ya teman-teman semua, lihat ini tanpa beriklan. Ini semua zong banget. Zong sama sekali ya, nggak ada pengunjung, cuma satu doang ya. Apalagi kalau kita tidak buka afiliasi ya teman-teman ya. Jadi kita lihat di sini untuk iklannya berapa sih budgetnya Kang yang akan sudah habiskan selama jualan di sini. Nah, ini ya dari tanggal 1 bulan 7 ya sampai tanggal 27 bulan 8. Lihat di sini. Ini biayanya sama di 500.000, tetapi ternyata yang meratakan penjualan itu ya di TikTok Shop ya. Jadi akan rugi lah dengan tadi GMV sebesar 3,2 juta, marginnya nggak nutup dengan biaya advertising seperti ini. Nah, itu adalah bagian dari resiko teman-teman semua ya ketika mau jadi seorang seller. Lalu ketika menjadi seorang afiliator gimana nih Kang? Menjadi seorang afiliator resikonya adalah kita akan bicara dulu resiko ya. Resikonya adalah yang pertama, kalian akan mendapatkan tekanan. Dari mana? Dari tingkat kompetisi yang sekarang cukup gila, luar biasa. Beda banget di 2 tahun ke belakang ya, tingkat kompetisinya nggak seketat sekarang. Sekarang tuh udah banyak yang bermodal, banyak juga yang udah ikut kelas kemudian dia terjun jadi content creator ya, dan juga afiliator. Mereka juga sudah ada basic untuk berjualan ya. Waduh, benar-benar nggak bisa zong banget, nggak bisa polos banget. Kita harus udah ada ilmu dulu ya teman-teman ya. Yang keduanya, kita akan mendapatkan resiko di mana komisi kita diturunkan secara sepihak oleh seller ketika kalian bermain di pay per sale ya. Berbeda dengan kalian bermain dengan di pay per impression atau main di pay per lead. Itu
enaknya di pay per impression itu yang jelas kita bisa dapat angka yang sudah pasti ya. Kalau misalnya targetingnya luar negeri, kalau dalam negeri ya pasti segitu-gitu aja. Tapi kalau misalnya kalian bermain di pay per lead itu sangat oke banget. Udah punya customer datanya ya. Kemudian juga kalian juga bisa collecting buyer tuh mau dalam dan luar negeri, itu sangat luas sekali. Nah, itu resikonya. Tapi sekarang kita akan bicara masalah keuntungan menjadi seorang seller. Yang pertama adalah kita bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat, tetapi dengan modal yang harus punya 2 sampai 3 kali lipat ya daripada ketika menjadi seorang afiliator. Afiliator modalnya hanya apa? Modalnya hanya ide konten ya, teman-teman ya. Yaitu mengangkat sebuah exposure. Tetapi keduanya saling keterkaitan gitu. Nah, ini adalah bagian dari cara pandang saja bagaimana kalian akan naik level kalian atau level up atau step up lagi ke level berikutnya. Apakah para afiliator itu banyak yang menjadi seller? Banyak banget. Nah, untuk saat sekarang ini karena di trend pun lagi rame yang ijo-ijo yaitu Quickie ya teman-teman ya. Yaitu LinkedIn ya. LinkedIn itu kalau menurut Akang juga cukup keren banget dan simple banget penggunaannya, suka juga. Akang juga buka e-course di sana dan akan jualan e-book juga, dan mudah-mudahan ini sudah rampung di tanggal 20 nanti. Judulnya itu Blueprint of Affiliate ya gitu ya. Jadi tidak akan bahas di sini, nanti aja dah kalau sudah rampung benar-benar semua ya. Nah, ini tuh bisa jadi lahan buat kalian yang mau ikut afiliasi dengan kondisi yang memang tetap kalau di pay per sale itu akan kembali kepada yang namanya resiko ya. Nah, tetapi Akang belum melihat di digital produk ini ada penurunan komisi yang masif atau yang signifikan ketika kita menjadi afiliator mereka ya. Nah, kalau kalian misalnya mau menjadi seorang kreator dari ebook dan juga e-course itu bisa banget, tetapi untuk menjadi seorang kreator ebook dan e-course itu harus punya keahlian. Nah, lalu gimana sih kan caranya bikin e-course dan juga ebook? Kita akan bicara nanti. Lalu apa keuntungan dan keunggulannya dan bagaimana untuk mendapatkan penjualan di digital produk? Itu kita akan bahas lagi nanti ya, teman-teman ya. Jadi untuk saat ini hanya pembuka saja. Mungkin di next konten kita akan bahas bagaimana caranya membuat digital produk sampai kita berhasil menjualnya ya, teman-teman ya. So, jangan kemana-mana, pantengin terus channelnya Kang Adi. Jangan lupa subscribe, like juga dan juga komen. Tinggalkan jejak juga kalau misalnya mau tanyakan, biar nggak bosan ya ngebahas Shopee mulu, karena pasti masalahnya itu aja. Jadi kita langsung ubah mindset aja deh. Terlepas konten ini mau rame atau enggak, tapi akan tetap konsisten membahas mengenai perkembangan di dunia affiliate marketing dan juga konten kreator. Oke, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.